Saya ulangi tadi bahwasanya hewan sakit, hewan itu bisa dua kemungkinan, bisa sehat, bisa sakit. Sakit itu bisa karena gangguan fisiologis, karena cedera pada bagian tubuhnya, baik itu masuk got, baik itu kejepit kandang, ataupun misalnya dipukul oleh pekerja kandang. Dan juga sakit bisa diakibatkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme itu ada 4, yaitu bakteri, virus, parasit atau protozoa, sama itu pada dasarnya. Yang terakhir adalah jamur atau fungi. Nanti jenis-jenis daripada mikroorganisme ini turunan daripada yang keempat ini. Misalnya Streptococcus itu turunan dari jenis bakteri tertentu. Misalnya E. coli itu adalah golongan bakteri tertentu. Avian influenza atau flu burung itu adalah golongan virus, cuma nama virusnya itu avian influenza. Kemudian untuk jamur dan protozoa nanti masih banyak jenis penyakit-penyakit yang lain. Nah, kemudian pengendalian penyakit adalah usaha untuk melindungi ternak dan manusia melalui sistem pencegahan dan pengobatan terhadap gangguan penyakit, baik yang bersifat menular maupun tidak menular. Karena penyakit ini nanti ada yang bisa menular, ada juga yang tidak menular. Seperti cedera fisiologis itu kan tidak menular karena dia kejepit sendiri. Tidak menular lah ke kawannya, kecuali yang kejepit tadi tidak diobati, kemudian masuk mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu bisa menular. Tapi kalau yang kejepit kandang ya nggak menular kan. Nah, kemudian pengendalian penyakit hewan adalah upaya mengurangi hubungan antara penyebab penyakit sampai pada tingkat di mana hanya sedikit hewan yang sakit karena jumlah penyebab penyakit telah dikurangi atau dimatikan. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi dari penyakit yang bisa muncul pada hewan ternak yang umumnya itu riskan ya, seperti tadi saya contohkan ayam potong. Misalnya dengan program vaksinasi, itu adalah suatu proses pencegahan. Pencegahan akan lebih baik dibandingkan dengan pengobatan. Karena biasanya terapi atau pengobatan itu kos yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencegahan. Nah, makanya itu tidak heran pada ayam potong, ayam petelur, dan juga beberapa, hanya sedikit ya untuk ternak ruminansia, itu melakukan proses vaksinasi, terutama yang sangat-sangat rutin itu adalah ayam petelur dan ayam potong. Mereka harus melakukan preventif atau pencegahan dengan program vaksinasi sesuai dengan standarisasi pada pemeliharaan ayam tersebut itu. Karena pengobatan itu sangat-sangat merugikan, lambat proses pertumbuhan ternak, dan juga akan berdampak terhadap tingginya kos yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan dalam proses terapi pengobatan tersebut. Masih kelihatan slide saya ya? Oke, nah ini penyakit. Saya yang terangkan tadi ya, mengakibatkan kerugian karena harus melakukan proses pengobatan. Selain itu tentunya ada korban, yaitu kematian dari hewan ternak. Apalagi kematian ini saat ternak itu sudah tumbuh besar. Ayam yang umur 3 minggu mengalami penyakit, akibatnya mati. Sementara sudah banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk membeli pakan, memberikan perawatan terhadap ternak tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi peternak akibat kematian yang tinggi atau mortalitasnya. Nah, kemudian pengendalian akan lebih baik karena pendapatan meningkat, menjaga kesehatan ternak, termasuk daerah perkandangan dan lingkungan melakukan sterilisasi dengan baik, kemudian mempertahankan penampilan ternak agar tetap baik. Nah, dengan dijaganya kesehatan ternak tersebut, maka nanti penampilan ternak akan sesuai dengan umurnya dan juga genetiknya. Tapi ketika dia nanti terjangkit penyakit tertentu, maka dia akan ngedrop, ternak itu akan kurus, maka penampilannya akan buruk dibandingkan dengan umur yang sesuai. Kemudian memperhatikan komposisi
bahan pakan, karena pakan itu akan membantu untuk memperbaiki imunitas dan juga performan atau penampilan daripada ternak. Kalau kita malnutrisi, tentunya badan kita juga pertumbuhannya akan terhambat. Sama juga seperti ternak. Jangan coba-coba dia memberikan kualitas nutrisi yang kurang, terutama pada ayam potong. Karena tidak memiliki uang untuk membeli pakan, maka peternak memberikan beras misalkan. Nah, tentunya nutrisi beras itu tidak bisa mengimbangi nutrisi pakan yang seharusnya. Jadi berakibat kesehatan ternak juga akan menurun. Selain itu imunitasnya akan rendah dan juga performanya akan buruk. Penampilan ternak akan buruk. Kuntet kalau kita bilang kuntet atau yang sekarang sering disebut orang sebagai eh, stunting, itu kan lagi heboh ya program pemerintah untuk stunting, pencegahan anak stunting. Itulah kalau contohnya pada manusia. Jadi pada ternak pun sama. Pertumbuhannya menjadi terhambat, kemudian imunitas tubuhnya lemah, gampang tersengat penyakit, kena gerimis sedikit, sudah sakit. Itu bisa diakibatkan karena memang komposisi bahan pakan atau makanan yang diberikan ke ternak itu tidak sesuai. Nah, ketersediaan zat nutrisi yang baik dan seimbang. Ada kalanya komposisi nutrisinya itu baik, tapi ternyata tidak bisa diabsorb. Jadi harus seimbang. Itulah kalau pada manusia ada 4 sehat 5 sempurna. Demikian juga pada ternak. Ada kebutuhan berapa untuk protein pada fase starter, berapa energi untuk fase starter, demikian juga untuk fase grower dan fase finisher dia akan memiliki kandungan zat nutrisi yang berbeda-beda. Disesuaikan dengan kondisi umur dan tujuan produksi. Kemudian mengoptimalkan pemakaian limbah pertanian yang ada. Dengan seperti itu tentunya kita bisa mengurangi limbah pertanian, tapi sekarang sepertinya tidak ada lagi limbah pertanian yang terbuang sia-sia, semuanya sudah termanfaatkan. Bahkan jerami padi aja yang dulunya notabene agak tidak mungkin untuk bisa dimanfaatkan untuk di Sumatera Utara, tapi sekarang sudah banyak orang berebut antrian untuk hanya mengambil jerami padinya sebagai pakan ternak ruminan ya. Nah, jadi itu adalah gambaran tentang penyakit yang bisa mewabah dan bagaimana bila kita mampu mengendalikan tentunya akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan proses pengobatan. Nah, ukuran keberhasilan pengendalian penyakit dalam usaha peternakan. Angka sakit. Angka sakit atau kita sebut sebagai morbiditas. Jadi teman-teman harus selalu apa ya, mengusahakan bahasa-bahasa peternakan itu teman-teman paham. Angka sakit disebut sebagai morbiditas. Diukur dari banyak tidaknya jumlah ternak yang sakit. Jadi harapannya morbiditas ini rendah angkanya. Karena jumlah ternak yang sakit dibagi dengan jumlah ternak secara keseluruhan dikali 100%. Gitu, untuk mencari angka morbiditasnya ini harapannya adalah rendah angka morbiditasnya. Kemudian angka kematian atau mortalitas, itu bahasa ternakannya sebut sebagai mortalitas, diukur diamati oleh banyak tidaknya jumlah ternak yang mengalami kematian. Jadi sama ini rumusnya, jumlah ternak yang mati dibagi dengan jumlah total ternak dikali 100%. Nah, harapannya angka mortalitas juga rendah sama morbiditas. Juga sekarang baru nyambung dari tadi. Habis waktu untuk menjoinkan mereka. Kemudian ada angka kecelakaan atau kasus yang terjadi misalnya patah tulang, jatuh, dan lain-lain. Ini hubungannya dengan sakit karena fisiologis ya. Tentunya kita bisa meminimalisasinya dengan pembuatan kandang yang lebih safety untuk menghindari ternak tersebut mengalami cedera.
Kemudian bisa mengandangkan ternak pada umur dan bobot yang seragam. Jangan pula nanti mengandangkan ternak yang usianya berbeda dan bobotnya jauh berbeda, sehingga bila terjadi kontak antara ternak tersebut mengakibatkan kekalahan pada ternak tertentu gitu. Jangan terlalu jomplang, kan tidak balance kalau kita bandingkan antara teman-teman yang sudah mahasiswa disatukan pada ruangan yang sama dengan anak SD. Mereka saja kali-kali saja belum hafal, masa mau dibandingkan dengan teman-teman yang sudah mahasiswa. Jadi sama halnya juga seperti ternak. Jangan mengandangkan ternak pada umur yang berbeda dan borat yang berbeda. Karena terjadi kontak fisik maka akan mengakibatkan kekalahan yang fatal, bahkan bisa mengalami kematian pada ternak yang kecil ukurannya dan lebih muda umurnya. Terkecuali itu adalah antara induk dan anak. Kalau induk dan anak biasanya disatu kandangkan karena dia masih menyusuin ya. Kalau pada ternak ruminansia wajar satu kandangkan. Tentunya induknya akan melindungi anaknya dan tidak mungkin dia akan menyakiti anaknya. Nah, itulah kadang-kadang maka ternak itu kadang lebih sayang pada anaknya dibandingkan dengan manusia. Karena tidak ada ternak yang membuang anaknya. Walaupun kondisinya belum tahu dia makan apa besok. Tapi kalau manusia banyak yang membuang bayinya ke tong sampah. Kadang-kadang manusia itu akalnya lebih buruk dibandingkan dengan binatang. Tapi tidak semua ya. Banyak juga yang bisa lebih mulia dibandingkan dengan malaikat gitu. Tapi ada manusia yang kelakuannya lebih buruk dibandingkan dengan binatang. Jadi harapannya bagi teman-teman yang sudah mahasiswa namanya ini harus mempunyai akal, harus mempunyai moral, harus mempunyai akhlak yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang sekolahannya lebih rendah. Nah, ini maksud saya tadi menyinggung ke arah situ ya. Karena banyak sekarang orang-orang yang punya pendidikan tinggi tapi moral dan akhlaknya jauh lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Nah, itu contohnya adalah para koruptor itu bukan mereka koruptor karena kurang uang, tapi karena tamak akan harta. Padahal itu semua oke, betul ya. Nah, next. Jumlah kelahiran ternak atau tingkat reproduksi yang dicapai. Nah, ini harapannya adalah tinggi. Nah, kalau bisa, ternak sekelahiran itu juga banyak atau prolifik sering disebut. Banyak anak sekelahiran. Terutama pada ternak domba ya. Kalau sapi sih jarang, paling ya hanya satu-satu. Tapi tingkat reproduksinya diharapkan sesuai dengan interval kelahirannya setahun satu gitu. Kalau sapi, kalau ayam diharapkan ya jumlah telur dalam satu kali periode itu akan tinggi gitu. Nah, kemudian pencapaian pertambahan bobot badan harapannya baik dan tinggi. Nah, tentunya ini ada hubungannya dengan tadi, termasuk ternak, termasuk juga yang tadi lingkungan, dan termasuk dengan wabah penyakit atau agen penyakit. Jadi ketika semua itu terkontrol dengan baik, maka bobot badan dan pencapaian pertumbuhannya akan bisa maksimal. Jadi semuanya itu akan mendukung. Ketika pakan dan ternak bibitnya itu bagus, tapi lingkungan pemeliharanya tidak sesuai, misalnya kelembapan tinggi, kemudian suhunya tinggi, tidak sesuai dengan suhu yang diinginkan pada fase pertumbuhan tersebut, maka produktivitas pertambahan bobot badan yang tinggi juga tidak bisa tercapai. Jadi semuanya itu harus saling mendukung antara genetik ternak, antara lingkungan ternak, antara tadi agen untuk preventif terhadap penyakit yang bisa mewabah pada suatu kawasan. Nah, kemudian yang keenam, kejadian penyakit yang berulang dalam satu musim. Nah, ini harapannya siklusnya diputus gitu. Kita harus bisa melakukan pengamatan. Umumnya, misalkan pada musim-musim curah hujan yang tinggi, kelembapan tinggi, maka ternak itu akan lebih rentan terhadap penyakit, terutama unggas tadi ya kita bilang seperti ayam potong.
maka kita harus memberikan suplemen yang lebih ketika pada saat-saat musim yang kurang menguntungkan tersebut, misalkan dengan memberikan jamu ataupun larutan tertentu ya seperti probiotik dan lain sebagainya macamnya, vitamin D atau apalah gitu kan, banyak kan sekarang feed aditif namanya ya, feed aditif yang bisa kita berikan untuk meningkatkan imunitas ayam, mendukung pada kondisi-kondisi lingkungan yang kurang memadai seperti saat curah hujan tinggi. Nah, dengan seperti itu tentunya performa ayam bisa lebih baik. Nah, kemudian kerusakan karkas atau daging itu bisa terjadi bila kondisi kesehatan ternaknya buruk. Itu bisa diakibatkan karena misalnya malnutrisi, kekurangan nutrisi pakan, ataupun manajemen kesehatan yang kurang baik, sehingga ternak tersebut asik sakit-sakit terus gitu. Jadi semuanya tentunya ada program untuk mengantisipasi baik dari sisi program kesehatan ataupun kondisi lingkungan dan juga preventif terhadap kesehatan ternak. Tapi ini semua adalah usaha ya. Yang jelas kalau kita sudah usaha maksimal sesuai dengan prosedur standarisasi yang baik dan ilmu yang mumpunin, kalaupun itu terjadi, ya itu sudah takdir namanya. Yang penting tujuan kita adalah usaha. Jangan pula nanti ini semua sudah dilakukan, ini semua dilakukan. Nah, ternyata ternaknya juga masih kena. Ya, harapannya apa? Ya tentunya kita nggak mau kena ternaknya, tapi udah kena itulah takdirnya gitu. Takdirnya. Yang penting kita sudah jalankan sesuai dengan prosedur ilmu yang berkembang pada saat ini. Kalaupun terjadi ya apa boleh buat, itu sudah takdir. Sama juga seperti kita. Sudah bagus kita naik mobil pribadi pakai sopir supaya nggak ngantuk, tapi sudah naas apes tetap juga kecelakaan. Nah, itu adalah naas seseorang. Oke, next ya, prinsip dasar yang harus dilakukan berkaitan dengan program kesehatan ternak, yaitu mencegah timbulnya suatu organisme penyebab penyakit. Kita harus cegah baik dengan pengawasan lingkungan kandang yang ketat, dengan biosecurity, dengan desinfektan tadi yang saya ceritakan, atau dengan program-program yang lain yang mendukung ya, vaksinasi dan segala macamnya. Kemudian menjaga agar ketahanan tubuh ternak tetap baik. Nah, tentunya memberikan feed suplemen dan juga kualitas nutrisi pakan yang sesuai dengan fase produksi. Nah, ini akan mengakibatkan performa dan imunitas tubuh daripada ternak itu bisa terjaga. Sama seperti kita juga, kalau perut kosong, sementara kondisi fisik terus dihajar dengan kondisi yang ekstrim, hujan lebat, apa yang terjadi? Gembung, masuk angin. Tapi kalau kondisi perut kenyang, kesehatan pun jadi prima ya, karena disuplai dengan nutrisi yang baik dari makan yang kita berikan. Nah, kemudian mengurangi penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit. Nah, itu bisa kita putus seandainya umumnya tadi pada saat musim-musim kelembapan tinggi, curah hujan tinggi, itu bisa kita putus dengan cara melakukan program feed suplemen pada ternak-ternak yang berada di sektor produksi tersebut. Dan mengantisipasi supaya tidak banyak lalu lalang dari hewan-hewan ternak yang masuk sembarangan ke lokasi kawasan kita. Demikian juga kendaraan-kendaraan ataupun human, orang-orang yang lalu lalang di kawasan kendaraan kita. Makanya itu ternak itu sangat terkurung ya, terisolasi tentunya. Jangan sembarangan juga orang bisa masuk. Kemudian melakukan sistem pencatatan produksi dan reproduksi secara teratur. Nah, ini perlu adanya recording ya. Apalagi di perusahaan besar itu sangat ketat recordingnya. Itu pelaporan, setiap hari ada laporan, mingguan ada laporan, bulanan ada laporan. Semuanya menggunakan laporan dengan tujuan semuanya itu bisa dievaluasi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, jadi tahu dia solusinya itu seperti apa, akibat problem yang seperti apa.
Nah, kemudian ada teknik diagnosa secara fisik, mendiagnosa. Penyakit ada yang menular, ada penyakit yang tidak menular, seperti yang sampaikan tadi ya. Penyakit yang menular yaitu karena disebabkan oleh agen penyebabnya yang 4 tadi. Karena mikroorganisme maka tidak kelihatan. Mikroorganisme dilihat hanya pakai mikroskop. Mikro, kalau kasat mata tidak kelihatan. Itu penyebabnya biasanya adalah virus atau viral ya. Ada bakteri, kemudian parasit atau protozoa dan juga fungi atau jamur. Dan ini penyakit ini menular gitu. Misalnya satu kena tadi flu burung, rupanya dibawa ke rumah, akhirnya keluarga yang lain kena flu juga, flu burung. Atau kena flu biasa juga sama sama juga ya, menular. Atau penyakitnya ternaknya kena CRD atau berak kapur ya, akan menularkan ke kawannya karena penyebabnya, agennya adalah ini mikroorganisme. Kemudian ada penyakit juga yang tidak menular, misalnya penyakit defisiensi. Penyakit karena kekurangan nutrisi, ya nggak menular kan. Yang sana makannya memang kurang pada kandang A itu. Sementara kandang B walaupun di sampingnya tapi supervisornya itu bagus, ngasih makannya cukup, pakannya tidak banyak yang tumpah. Akan lebih baik, nggak menular walaupun kandangnya bersamping-sampingan. Karena defisiensi ya nutrisi. Kemudian ada penyakit intoksikasi. Jadi penyakit yang disebabkan karena toksin. Misalnya pakan yang diberikan itu tercemar dengan alfa toksin, jamur ya, jamur. Karena dia kepada kandang A diletakkannya pakannya itu di bawah lantai tanah tanpa dialasi dengan palet ya. Nah, itu tentunya menyebabkan pakannya menjadi lembab atau kandangnya ada yang bocor, netes-netes airnya kalau hujan. Nah, tentunya nanti alfa toksin akan berkembang pada pakannya. Ini dikasihkannya makan ke ayamnya. Nah, ini kena toksin lah ayamnya, kena alfa toksin. Contoh ya, kemudian ada penyakit metabolik. Nah, penyakit karena gangguan metabolisme dari tubuh ternak tersebut. Ini juga tidak menular. Kemudian penyakit genetik bawaan daripada gen ternak tersebut. Ini juga tidak menular. Kemudian ada penyakit mekanis. Tadi ya yang saya sudah ceritakan seperti dia terpelengkang ya, jatuh, kemudian luka, kena paku dan segala macamnya mengakibatkan cedera fisik, ini juga tidak menular. Next mengenai diagnosa. Diagnosa adalah suatu proses yang menentukan dan mengamati perubahan yang terjadi pada ternak melalui tanda-tanda atau gejala yang terlihat, sehingga suatu penyakit itu dapat diketahui penyebabnya. Jadi mendiagnosa, kita melakukan pengamatan terhadap suatu ternak di suatu kandang ya. Nah, kita bisa melihat, nah ini ayam ini nggak sehat ini, oh ini sapi ini nggak sehat nih, kulihat nggak ada selera makannya. Nah, kulihat keluar ingusnya. Nah, ini nggak sehat ini. Itulah diagnosa ya. Dengan diagnosa tersebut maka kita juga akan tahu kira-kira dia kena apa gitu berdasarkan ilmu yang sudah kita pahami tentunya. Sama juga kalau orang manusia dia batuk kemudian keluarlah ingusnya. Kita tahu dia ini flu dan batuk penyakitnya ini. Itu secara diagnosa secara awam dulu ya, biasanya kan gitu. Nanti diagnosa secara klinis akan berbeda. Mungkin batuknya itu disebabkan karena paru-paru basah atau kerusakan pada paru-paru karena banyak merokok. Nah, itu diagnosa klinis yang lebih dalam. Tapi diagnosa awal itu berdasarkan gejala-gejala yang kelihatan secara kasat mata. Nah, kemudian ketepatan diagnosa itu tergantung kepada yang A, sejauh mana amnesia dilakukan secara baik. Amnesia ini adalah interogasi ya.
Interogasi. Kalau ternak tentunya tidak diinterogasi. Macam mana kita mau bicara sama ternak? Kita bukan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman tahu gitu. Kita yang interogasi tentunya yang jaga kandang. Kalau yang jaga kandang adalah pemilik ternak, ya kita interogasilah pemilik ternak itu. Pokoknya orang yang bersentuhan langsung dengan ternak tersebut. Kita tanya-tanya, kapan mulai terjadi kondisi seperti ini? Kira-kira apa penyebabnya dulu? Apakah lingkungan, apa karena pakan yang kualitasnya buruk, atau pakan yang kena alfatoksin tadi? Jadi dilakukan dulu untuk meningkatkan keakuratan atau ketepatan diagnosa ya. Nah, ada kalanya menteri hewan itu lebih pintar dibandingkan menteri manusia. Nah, kenapa gitu? Karena menteri hewan itu nggak pernah nanya ke hewannya. Tahu-tahu, oh sakit ini, tucuk aja cup, selesai gitu kan, sapinya sakit. Tapi kalau menteri manusia ini kan selalu ditanya-tanya dokter manusia. Kapan Pak sakitnya? Atau gara-gara makan apa Pak? Nah, jadi lebih pintaran menteri hewan ya, nggak pernah nanya ke hewannya. Tuh, itu anekdot aja ya, sponsor. Nah, kemudian yang ke B, yang kedua, atau gejala klinis yang nampak atau teramati secara kasat mata, gejala klinisnya. Apa kira-kira gitu? Oh, ternyata pada berak ayamnya ada warna putihnya. Oh, karena, oh berarti ini kena berak kapur. Oh, ternyata pada berak ayamnya ada darahnya. Oh, ternyata pada berak ayamnya itu ada warna hijau-hijaunya. Oh, ternyata ayamnya itu cekreh atau bersin-bersin atau batuk-batuk. Nah, itu adalah gejala klinis yang nampak yang bisa kita amati secara kasat mata. Nah, kemudian pemeriksaan nekropsis ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap jaringan-jaringan yang mengalami kerusakan atau nekropsi. Mati. Oh, ini ada jaringan yang mati. Oh, ini ada tulangnya yang mengalami kelainan. Nah, itu dilakukan pengecekan secara nekropsi melalui kasat mata, kemudian diambil sampel, dilihat di laboratorium ya. Apakah betul jaringannya ini mati? Karena apa mati? Nah, kemudian kecepatan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini mungkin lebih dalam lagi ya. Bisa kita ambil sampel darah ataupun jaringan nekropsis tadi yang mati, maka nanti akan kelihatan problemnya itu di mana. Tapi ada kalanya kalau kita pada sarjana peternakan ini tidak sejelimet orang kedokteran hewan. Kalau orang kedokteran hewan kan orientasinya penyelamatan. Kalau kita sarjana peternakan orientasinya adalah bisnis. Jadi ketika ternak tersebut dilakukan amnesis, dilakukan treatment dari sakit yang sudah diderita oleh ternak tersebut, kita terapi, kita lakukan pengobatan. Bila tidak juga kunjung sembuh, ngapain pusing gitu. Jual langsung daripada mati nggak jadi uang gitu. Apalagi ketika kita melakukan pengobatan, kos yang dikeluarkan jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga jual ternak. Bagusan dijual secepatnya daripada tambah kolaps peternakannya. Makanya dulu ada istilah dosen saya ya, sudah mendiang ketika ngajar kesehatan ternak ini, obat yang paling manjur itu apa untuk ternak? Obat yang paling manjur adalah pisomisin namanya. Pisomisin, ya. Dikasih pisau dia di lehernya. Selesai dia jadi uang. Oke ya, itu ketepatan terhadap diagnosa bisa dilakukan dengan 4 tahapan tadi ya. Kemudian definisi hewan sehat. Hewan sehat itu bebas dari penyakit yang bersifat menular ataupun tidak menular. Kemudian tidak mengandung bahan yang merugikan manusia sebagai konsumen. Karena nanti ada zat-zat tertentu yang masih tertinggal, seperti misalnya pasca di treatment, masih ada antibiotik yang ada di daging ternak tersebut, tapi karena sudah tidak sembuh juga, maka harus dipisomisin ya, potong ternaknya, dijual, maka residu antibiotik tersebut bisa berdampak merugikan terhadap konsumen. Tapi siapa yang mau merugi, mau nggak mau dijual daripada tambah rugi. Masalah kesehatan konsumen itu nomor keberapa, bukan keluargaku yang makan. Nah, sekarang kan gitu. Banyak kejadian itu selalu setiap saat juga ada itu.
Nggak mungkin pasca di treatment harusnya tidak boleh dikonsumsi produk ternak tersebut selama 7 sampai 10 hari. Nggak mungkin ketika sudah diobati ternyata 2-3 hari tidak ada efek positif, maka orang akan menjual ayamnya tersebut untuk dijadikan sebagai ayam potong. Kemudian mampu berproduksi secara optimum. Jadi ini adalah hewan yang sehat harus mampu berproduksi secara optimum, baik itu produksi telur, daging, anak, dan segala macamnya, susu, dan segala macam ya, produk-produk ternak yang bisa dihasilkan. Jadi secara visual, ternak sakit dan sehat dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ternak sehat itu aktif, lincah, mata jernih, bulu halus, bersih, dan lain-lain. Apalagi pada hewan, pada ternak ruminansia ya, sapi misalnya. Walaupun dia tidurnya di atas kotorannya, maka kotoran tersebut tidak akan lengket pada kulit ternak tersebut karena kulitnya itu seperti berminyak. Itu mencirikan bahwasanya ternak sapi itu sehat. Tidak kusam bulunya. Ketika kita pegang, bulunya itu terasa ada minyaknya. Kemudian nafsu makannya normal. Pertumbuhannya baik, dari lubang alami tidak keluar cairan atau feses abnormal. Jadi lubang anusnya ya, tidak keluar cairan-cairan tertentu atau fesesnya pun normal ya, tidak mencret, tidak juga keras berlebihan. Kemudian jalannya normal, ketika ternak jalan itu normal, tidak pincang, tidak terseok-seok, ya, tidak gempar. Ya. Tidak ada luka di tubuh, itu adalah mencirikan ternak sehat. Kemudian apabila ternak sakit, ternak kurang aktif, malas ternaknya, tidak lincah ya, matanya sayu, pucat, bulunya kusam, dan lain-lain. Kurang nafsu makan, pertumbuhan kurang baik atau tidak normal, terhambat pertumbuhannya. Keluar lelehan atau lendir yang tidak normal baik dari lubang alami seperti hidung, telinga misalnya pada pilek, diare, dan mencret. Mencret pada lubang anus ya, lubang dubur. Ada keluar ya kotoran-kotoran yang lembek, berair, basah. Sementara kalau dia pada sapi yang pilek, kurang sehat, demam 3 hari, itu kelihatan pada hidungnya meler ya. Kemudian jalannya pincang. Kemudian ada luka atau gatal-gatal pada bagian tubuhnya, itu mencerminkan ternak tersebut sakit atau kurang sehat. Diagnosa penyakit memerlukan pengamatan spesimen di laboratorium agar penyebab penyakit dapat diketahui secara tepat. Nah, ada spesimen adalah segala sesuatu atau benda, organ, feses atau darah dan lain-lain yang digunakan untuk mengandung kuman bibit penyakit tertentu. Jadi ini adalah sampel ya, spesimen ini kita bawa ke laboratorium, sampelnya itu bisa berubah feses, jadi tergantung amnesis kita, diagnosa kita arahnya kemana. Yang bisa dijadikan sebagai indikator bahwasanya ternak tersebut bisa ketahuan penyakitnya. Bisa sampelnya dari darahnya, bisa sampelnya dari fesesnya, bisa sampelnya nanti dari cairan hidungnya, dari kotorannya, dan segala macamnya. Nah, prinsip dasar pengumpulan spesimen. Jenis spesimen yang dikirim tergantung pada perubahan klinis ternak yang sakit. Spesimen harus dikirimkan dalam keadaan aseptik. Aseptik itu tidak terkontaminasi dengan bahan yang lain, walaupun dia sendiri adalah penyakit ya. Tapi harapannya supaya diagnosanya tadi tepat. Nah, kemudian harus segera dikirim ke laboratorium, botol harus diberi identitas yang jelas supaya tidak tertukar ya. Harus tersimpan secara baik. Selama proses pengambilan spesimen, harus hati-hati terhadap kemungkinan pencemaran. Karena kita sendiri juga bisa tercemar dari spesimen yang kita ambil atau sampel yang kita ambil berdasarkan penyakit yang kita amatin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini untuk pertemuan 1 dan 2.